Oke, teman-teman, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel kita ya. Jadi sekarang kita berada di kebun ubi, teman-teman. Tapi sebenarnya ini adalah perkebunan sawit, teman-teman. Nih, kita tunjukin dulu. Jadi sebenarnya ini adalah perkebunan sawit, namun tumpang sari dengan ubi. Nah, ini teman-teman. Ini udah 6 bulan, kurang lebih udah 6 bulan, teman-teman. Jadi kemarin bibitnya memang kecil, teman-teman, yang di sana udah besar. Kita kesini hari ini mau menanam atau mengganti bibit yang mati dimakan oleh tikus, teman-teman. Nih, ini kalian bisa lihat, jadi dimakan oleh tikus, teman-teman. Namun ini bibitnya masih kecil, teman-teman. Oke, jadi karena bibitnya besar, kita belum punya, teman-teman. Kita cuma punya bibit kecil, jadi kita tanam bibit kecil, teman-teman. Di sini sebenarnya saya tidak merekomendasikan kawan-kawan mencontoh menanam bibit yang kecil seperti ini. Ini umurnya baru 5 bulan, belum pecah daun. Ini baru hampir pecah daun. Tapi sebenarnya ini masih terlalu muda, terlalu dini. Karena risikonya kalau kita menanam bibit terlalu kecil, ya, ada banyak risiko, teman-teman. Mulai dari hama, mulai dari nanti bibitnya bukan bibit unggul gitu, teman-teman. Atau juga biasanya kan ada penyakit seperti cemera dan juga penyakit kerdil, teman-teman. Itu mengapa kita tidak merekomendasikan menanam bibit kecil, teman, karena ini kondisinya ya memang begini adanya. Kita juga mau cepat, kebetulan cuaca juga memang masih hujan, jadi kita mau tanam ini, teman-teman. Namun kita antisipasi untuk hama ini, teman-teman. Kita pakai kawat ya, kawat. Mungkin kawan-kawan ini bisa contoh, ukurannya bebas juga, bisa lebih besar. Nanti akan kita gini. Nah, jadi tikusnya tidak memakan sawit, teman-teman. Kita juga yang biasanya ada hama landak, teman-teman, tidak dimakan oleh landak karena ada kawatnya, teman-teman. Kemudian untuk misalnya bibitnya nanti ada yang salah tanam, kita bisa ganti lagi, teman-teman. Ataupun menurut perkembangannya bibit ini sudah cukup bagus karena pertumbuhannya begitu cepat, teman-teman. Cuma nanti kalau udah pecah daun, kalau udah besar, kita lihat lagi. Kalau bibitnya nanti tidak bagus, kita ganti lagi. Kalau orang kan bilangnya ini bibit yang unggul, katanya ada ini, ada apa, rambutnya di ujung. Namun ini tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Karena kalau sawit udah pecah daun, ini rata-rata ada ini, teman-teman. Coba kita lihat dulu ke sini ya. Jadi untuk yang itu tadi tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Nih seperti ini kan tidak ada. Padahal sebenarnya ada, teman-teman. Ini. Nah, ini kan cuman belum pecah aja, teman-teman. Seperti ini. Ini kan kelihatannya tidak ada. Jadi mungkin kalau kalian percaya pasti ini bukan bibit unggul. Padahal ini adalah bibit unggul, teman-teman. Kalau masalah rambutnya itu tadi ini. Nah, udah ada kan? Tuh. Jadi untuk teori itu tadi, teman-teman, tidak sepenuhnya benar. Namun kalian bisa lihat kalau misalnya pertumbuhannya bagus, daunnya hijau bagus seperti ini biasanya bibitnya normal. Yang tidak normal itu biasanya daunnya ininya kecil, mungkin seperti daun kurma lah, kurang lebih seperti daun kurma. Dan biasanya kalau sawitnya itu kerdil, tumbuhnya lambat, teman-teman. Kalau ini kan sama aja dengan yang di sana, jadi nah itu sama aja. Jadi bisa dipastikan bahwa bibitnya itu bibit normal, teman-teman. Pertumbuhannya sama saja dan daunnya bagus. Untuk yang ada satu lagi penyakit yang mudah kita kenali di sawit itu adalah namanya cemera. Cemera itu biasanya daun ini ada warna kuning, mungkin yang seperti ini ya. Nah, kurang lebih daunnya biasanya seperti ini, dan itu kuningnya tidak seluruhnya. Itu misalnya satu pelepah ini ada 2-3 lembar yang kuning, itu namanya cemera. Itu juga kelainan genetik ya. Biasa disebut tidak normal juga. Namun karena di sini tidak ada contohnya, jadi saya tidak bisa menunjukkan gambarnya langsung, teman-teman. Mungkin kalian bisa carilah untuk contoh lebih lengkapnya.
yang bibit-bibit sawit abnormal itu seperti apa. Namun secara umum ya itu ya, kita lihat pertumbuhannya. Kalau dia pertumbuhannya bagus, warnanya bagus, hijau, itu diperkirakan normal. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita lanjut ke ini, ke bibit kita tadi. Jadi perbandingannya jauh ya. Itu tadi udah 6 bulan tanam, ini baru tanam, bibitnya pun masih muda. Tapi ya nanti bisa kita pupuk dengan perawatan, jadi sehingga dia bisa tidak ketinggalan jauh pertumbuhannya. Oke, untuk menanamnya pun sederhana. Usahakan jangan pegang batangnya, karena ini rawan putus akar teman-teman. Jadi pegang polybagnya, kita tanam, jangan terlalu dalam juga teman-teman, karena kalau dalam udah sampai sini misalnya, biasanya pertumbuhannya juga nanti terganggu. Jadi kalau ini pelepahnya ini biasanya terjepit seperti ini, karena kita nanamnya terlalu dalam, biasanya pertumbuhannya lambat teman-teman. Jadi kita tanamnya seperti ini aja lah. Nanti kalau dia agak tumbang, kita bisa ikat pakai kayu teman-teman. Oke, nanti kita tanam dulu, selesai ini akan kita update bagaimana ya. Oke, untuk sebagian orang teman-teman biasanya tanam sawit seperti ini, polybagnya di bawahnya dibolongin ini, kemudian ditarik. Nah, baru kita bumbun pakai tanah. Tujuannya ya sama aja, ini untuk mengamankan dari hama teman-teman, dari tikus dan landak. Namun akan lebih bagus lagi kalau kita pakai kawat yang udah kita bawa tadi, ini kita lingkari di pohonnya, itu akan lebih bagus lagi teman-teman, karena akan lebih awet ya. Oke, sudah selesai tanam teman-teman. Jadi ini hasil akhirnya. Ini kita amankan dengan kawat biar tidak dimakan oleh tikus. Ini juga karena polybagnya masih bagus, jadi kita angkat saja biar lebih ada juga pengaman dari luarnya. Jadi ada dua pengamanan. Dan nanti akan kita pantau juga teman-teman. Dan ini juga karena ini udah telat ya, kita namanya juga sisipan, sehingga pupuknya akan lebih ekstra supaya biar cepat pertumbuhannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.